Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B, semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh dosen psikologi agama untuk membuat video tentang materi psikologi agama. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat itu sebagai induk segala ilmu. Kenapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu? Karena filsafat mempertanyakan tentang ontologi, epistemologi, dan akseologi. Yang dimaksud ontologi itu yang berkaitan dengan hakikat suatu ilmu. Lalu epistemologi adalah cara bagaimana sesuatu itu ada. Akseologi berkaitan dengan apa fungsi atau manfaat dari sesuatu yang ada. Oleh karena itu, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi, dan psikologi itu merupakan cabang dari filsafat. Psikologi itu sebagai disiplin ilmu yang berkembang sampai sekarang. Salah satu cabang dari psikologi adalah psikologi agama. Psikologi sebagai ilmu terapan yang berkembang sesuai dengan kegunaannya, seperti psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan psikologi industri, dan lain-lain. Lalu apa yang dimaksud dengan psikologi? Selanjutnya itu pengertian dari psikologi secara harfiah. Psikologi itu berasal dari dua kata, psiko dan logos. Yang fisik itu artinya jiwa. Lalu logos itu ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, tentang jiwa seseorang. Lalu dari pengertian secara harfiah tersebut tidak menimbulkan masalah ketika psikologi masih menjadi satu dengan filsafat. Setelah berdiri sendiri, timbullah pertanyaan, apa jiwa itu? Jiwa itu apa sih? Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Yang tampak itu hanya gejalanya. Nah, gejalanya itu seperti perilaku. Lalu apa yang dimaksud dengan agama? Agama itu merupakan suatu sistem yang dapat mengatur keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa. Psikologi agama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu psikologi. Psikologi itu menjadi salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut psikolog. Nah, psikolog itu sebutan untuk orang yang melakukan praktek psikologis. Lalu psikologi juga dapat memperbaiki hidup seseorang melalui intervensi.
tertentu, baik fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Agama juga merupakan sistem untuk mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang menghubungkan manusia dengan ketatanan kehidupan. Lalu ada sebuah pendekatan filosofis yang menyetujui kebenaran yang disebut dengan pendekatan koherens. Lalu secara definitif pengertian mengenai agama yaitu yang pertama, ini menurut Harun Nasution dan Bambang Samsul Arifin. Yang pertama itu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua itu pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Lalu yang ketiga, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar dari manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Lalu ada kekuatan gaib yang dapat menimbulkan cara hidup tertentu. Lalu yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Lalu yang kelima, yaitu suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Yang keenam, yaitu pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan yang gaib. Lalu yang ketujuh itu pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut pada diri manusia terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Lalu yang kedelapan yaitu ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Rasul. Lalu menurut Zakiyah Darajat, itu psikologi agama adalah suatu cabang ilmu yang dapat meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja pada diri seseorang. Karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang ruang lingkup dari psikologi agama. Yang pertama itu bermacam-macam emosi yang keluar secara alami ketika beribadah. Beribadah seperti apa? Contohnya sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua, perasaan seseorang terhadap Tuhannya. Apakah dia merasakan ketentraman atau tidak? Yang ketiga itu mempelajari
meneliti, menganalisis pengaruh keyakinan hendak mempunyainya hidup sesudah mati atau nanti di akhirat pada tiap-tiap orang. Yang keempat, itu meneliti dan mempelajari kesadaran seseorang dan perasaan terhadap sikap dan perbuatannya dalam kehidupan. Selanjutnya itu yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana sih pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, kelegaan batinnya. Nah, kita selanjutnya itu tentang kegunaan psikologi agama terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam berperan sebagai konduktor dari orang yang bertanggung jawab, yaitu orang tua. Orang tua itu dapat mengarahkan, membimbing, dan mengajarkan agama Islam kepada seorang anak tentang bagaimana mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikatnya muslim yang baik. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, "Hai anak, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar." Jadi dalam Quran surat Luqman ayat 12 ini orang tua memberitahukan kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah. Karena jika anak tersebut mempersekutukan Allah, maka itu termasuk kezaliman yang amat besar. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Intinya itu membimbing pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan kasih sayang. Tidak hanya memerintah, namun juga dapat mencontohkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak itu sifatnya meniru. Jika kita mencontohkan yang baik, maka anak-anak akan melakukannya. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Ternyata telah dilakukan di periode awal perkembangan Islam itu sendiri. Dan fungsi dan peran kedua orang tua itu adalah sebagai teladan yang terdekat kepada anak yang telah diakui dalam pendidikan Islam. Bahkan agama dan keyakinan seseorang anak dinilai sangat beruntung dan keteladanan para orang tua mereka. Dari keteladanan orang tua mereka. Tidak heran ya jika Sigmund Freud itu menyatakan bahwa keberagaman anak itu berpola dari tingkah laku bapaknya. Jadi kalau bapaknya bertingkah laku baik, maka anaknya juga akan memiliki keberagaman yang baik. Karena anak itu mencontoh dari kedua orang tuanya. Selanjutnya itu ada pembentukan jiwa keagamaan pada anak yang diawali sejak sebelum dilahirkan. Maksudnya apa? Sejak sebelum dilahirkan. Maksudnya itu adalah ketika orang tua memilih jodoh nih, harus berdasarkan dengan agamanya, dengan ajaran agamanya. Seperti hartanya, paras wajah, keturunan, dan agamanya. Ketika kita mengandung, maka akan sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran
dan akan diberikan asupan makanan yang halal. Jika kita ingin anak yang soleh, soleha, maka ketika mengandung, ibu tersebut bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sebagai ayahnya juga mencari nafkah yang halal agar anak tersebut berperilaku baik, dan insya Allah dapat menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu setelah lahir, maksudnya itu anak itu diperdengarkan kalimat tauhid, azan, dan iqomah. Karena kan bayi itu ya baru lahir, akan orang tuanya atau ayahnya akan mengucapkan kalimat tauhid. Lalu bayi tersebut akan diazankan dan diiqomahkan, seperti itu. Dan ketika usia bayi tersebut atau anak tersebut 7 hari, biasanya itu akan diakikahkan sekaligus diberi nama yang baik. Nama yang baik juga akan membentuk kepribadian anak yang lebih baik. Dan di setiap periodenya akan diberikan makanan yang halal. Anak tumbuh besar terus menerus, makin besar, dan diberikan makanan yang halal, serta diperlakukan dengan kasih sayang. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah dan memiliki kepribadian yang baik. Karena pada dasarnya yaitu adanya hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu. Yang pertama itu dalam ilmu politik. Kok ada ya di ilmu politik? Ada, contohnya dalam kolonial Belanda. Kolonial Belanda itu memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snockhard Hardgrunge gitulah, terhadap para pemuka agama dalam upaya mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Lalu dalam industri dan ekonomi. Jadi kegunaan psikologi itu tidak hanya di dalam ilmu agama saja. Maksudnya psikologi agama itu kegunaannya bisa di ilmu politik, industri ekonomi, dan seperti itu. Dalam industri dan ekonomi itu sekitar tahun 1950-an, perusahaan minyak Stanford diselenggarakan ceramah agama Islam untuk para pemuka agama setempat. Kenapa dilakukan ceramah agama Islam? Karena kegiatan berkala ini itu diselenggarakan atas dasar asumsi bahwa ajaran agama itu mengandung nilai-nilai yang moral. Nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tak terpuji dan merugikan perusahaan. Nah, sebaliknya nih, terjadi juga pada tahun 1979, ada perusahaan tekstil di Majalaya. Nah, dalam perusahaan ini tuh malah melarang untuk karyawan atau buruhnya itu menunaikan sholat Jumat. Karena menurut pemimpin perusahaan tersebut tuh, jika mereka melakukan sholat Jumat, maka waktu istirahat siang dan sholat Jumat itu akan mengurangi jumlah jam kerja, dan akan menurunkan atau mengurangi produksi. Tetapi setelah larangan dilaksanakan dan buruh dipaksakan tetap bekerja, ternyata produksinya bukan malah melonjak, tapi malah menurun secara drastis. Nah, dari pengalaman keduanya tuh dapat disimpulkan ya, psikologi agama itu mampu merubah sesuatu yang lebih baik. Seperti perusahaan tadi, jika melarang buruhnya atau karyawannya menunaikan sholat Jumat,
yang dikiranya itu malah akan mengurangi produksi, ternyata salah. Malah tuh kalau mereka tidak melakukan sholat Jumat, malah produksi sangat menurun secara drastis. Produksinya padahal tidak mengganggu jam kerja juga ya. Kan sholat Jumat itu nggak akan lama juga, dan setelah itu bisa langsung mulai bekerja lagi, seperti itu. Insya Allah kalau perusahaan tersebut mengerti, maka perusahaan tersebut akan menjadi besar karena karyawannya itu rajin beribadah, seperti itu. Lalu dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan. Yang pertama itu harus memiliki kemampuan. Kemampuan itu untuk meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Lalu yang kedua itu harus memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris. Nah, dalam penelitian juga harus bersikap filosofis, spiritualistis, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan hayalin. Jadi jangan menghayal ya, jangan mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan. Lalu selanjutnya itu mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Selanjutnya itu memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Lalu menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Lalu metode dalam psikologi agama itu ada dua. Yang pertama itu metode dokumen pribadi dan metode kuesioner dan wawancara. Yang pertama itu dokumen pribadi. Nah, dalam dokumen pribadi itu terdapat dua teknik. Yang pertama itu teknik nomotetik dan teknik analis nilai. Ada 3 ternyata. Dan teknik ideografi serta teknik penilaian terhadap sikap. Ternyata ada 4. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang teknik nomotetik. Teknik ini adalah teknik yang menarik kesimpulan dari dokumen yang diteliti. Mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. Yang kedua itu ada teknik analis nilai. Teknik ini digunakan dengan dukungan analis statistik. Data yang dikumpul diklasifikasikan menurut teknik statistik dan analis untuk dijadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Jadi itu ada teknik ideografi. Teknik ini juga digunakan untuk memahami sifat dasar atau tabiat manusia. Dan teknik ini juga merupakan pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat manusia. Selanjutnya itu ada teknik penilaian terhadap sikap. Teknik ini digunakan dalam meneliti terhadap biografi, tulisan, atau dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti. Dan berdasarkan dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti itu, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana sih pendirian seseorang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam kaitan hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Nah, selanjutnya itu ada kuesioner dan wawancara. Nah, metode kuesioner dan wawancara ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu pengumpulan pendapat masyarakat. Nah, kita ngasih nih kuesioner dan wawancara kepada masyarakat. Kita kumpulkan pendapat masyarakat, setelah itu kita membuat skala penilaian, setelah itu dites dan dieksperimen, setelah itu diobservasi melalui pendekatan psikologi dan antropologi. Setelah itu kita ke studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Setelah pendekatan antropologi budaya, kita akan tahap selanjutnya itu ke pendekatan terhadap perkembangan. Setelah itu metode klinis dan proyektivitas, lalu metode umum proyektivitas. Setelahnya ke
persepsi nomotatik, lalu ke studi kasus dan survei. Baik, seperti itu kurang lebihnya ya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan, baik nama atau saya terburu-buru karena saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.